Nah, silakan dimulai Pak Suman. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak dosen, tapi saya tidak ngerekod sendiri ya Pak, direkod dengan Bu Ya, Rahmayani ya? ya enggak apa-apa, nanti Ibu Rahma aja yang kirimkan. Oke, makasih. Izin Pak dosen, Bapak Ibu, saya akan membacakan surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Barakallahu azim. صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Silakan Pak Surman menulis surat Al-Alaq ya. العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق.
Sudah, belum? Baru ayat 8, Pak.
Oh, yang keinginan untuk Sudah, Pak. Dikit lagi, Pak. Nah, dia, nah, nah, ya, nah, Wah, dianggap sudah, Pak. Waktu. ya, Pak. Tidak kelihatan, ya. Blur, ya. Ngeblur Pak, masih ngeblur. Ah, ya. Ya, udah nampak. Pak. Baik, silakan presentasi ya, modul ajarnya. Ya, Pak. Oke. Gimana itu? File. File. Ini. Nanti ya. Modul. Modul apa? Apa ya? Jadi, untuk modul terus komplit. 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 Bentar, Pak. Maaf. Ya Allah. IPPG komplit. Oh, modul aja.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, Ibu, kan, saya akan memaparkan presentasi modul ajar. Mohon izin. Yang pertama, modul ajar dengan tema mari mengkaji dan mengaji Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nama menyusun saya sendiri Surman Muhammad Fikri. Untuk institusi SDN 191 Meranti 2. Tahun penyusunan 2003. Jenjang sekolah SD kelas 4 semester 1. Untuk lokasi waktu 3 kali 35 menit dalam satu pertemuan. Dalam kompetensi awal, peserta didik telah memiliki kemampuan dasar membaca, menulis huruf Arab, serta mengenal beberapa huruf pendek dalam Al-Quran. Untuk profil pelajar Pancasila, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sarana dan prasarana media slide PowerPoint yang berkaitan dengan surah Al-Hujurat, kemudian video Quran surah Al-Hujurat, alatnya laptop, lalu ada infocus, lalu ada speaker aktif, papan tulis, spidol, dan lain-lain. Sumber pembelajaran buku sumber pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SD kelas 4. Target peserta didik yaitu peserta didik kelas 4 SDN 191. Untuk metode pembelajaran saya menggunakan ceramah, diskusi, dan tipek. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu membaca Quran Surah Al-Hujurat menggunakan tajwid dengan baik dan benar. Yang kedua, mengetahui makna Quran Al-Hujurat. Yang ketiga, menulis kalimat-kalimat Quran Surah Al-Hujurat. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, satu, melalui metode ceramah. Peserta didik dapat berlaku humanis sebagai implementasi dari pembiasaan membaca Quran Surah Al-Hujurat dengan baik dan benar. Kedua, melalui diskusi. Tiga, melalui penggunaan metode drill. Yang keempat, menggunakan metode ceramah. Yang kelima, melalui diskusi kelompok. Yang selanjutnya, pemahaman bermakna, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca Quran Al-Hujurat menggunakan tajwid dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya menggunakan pertanyaan pemantik. Itu apa? Anak-anak, apakah kalian pernah membaca surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tajwid yang baik dan benar? Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian mengetahui makna Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian pernah menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar? Tahap kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru memberi salam, menyapa peserta didik, mengecek kerapian dan kesiapan peserta didik. Guru menanya kabar, serta memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan salah satu peserta didik untuk memimpin pembacaan doa. Lalu selanjutnya guru mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya guru mengajak peserta didik untuk membaca sholawat. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional itu Garuda Pancasila sebagai wujud nasionalisme. Selanjutnya guru menampilkan tentang materi sebelumnya itu dengan cara bertanya, itu pemantik. Selanjutnya guru mengadakan tes kemampuan awal. Masuk juga yaitu pernyataan pemantik. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran hingga menjelaskan
Nampaknya terpental Pak Surman, Pak dosen. Sebentar, apa coba? Iya Pak Surman terpental sinyal pengaruh itu Pak dosen. Hujan. Jangan dimatikan dulu Bu Rahmayani. Suruh masuk lagi. Nanti biar dipotong. Pak Surman ditelepon. Sinyalnya hilang, Pak. Ya, diteruskan aja. Baik, selanjutnya dibagi beberapa kelompok, jadi 2 sampai 3. Guru menampilkan video berisi tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Guru menugaskan peserta didik untuk berdiskusi dengan kelompok mengenai hukum tajwid pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Fase keduanya membimbing penyelidikan peserta didik mencari informasi tugas dengan petunjuk guru. Kedua, peserta didik mengamati gambar yang telah disajikan dan memberikan pendapat mereka di dalam kelompok dengan bimbingan guru. Ketiga, peserta didik menulis hasil diskusi pada lembar LKPD dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh guru. Fase ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Yang pertama, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedua, kelompok lain mencermati dan mendengarkan dengan seksama. Tiga, peserta didik bersama guru menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Empat, peserta didik bersama guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang telah berpresentasi. Yang fase keempat, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, peserta didik mengoreksi kembali hasil diskusi lalu mengumpulkan kepada guru. Kedua, guru menanggapi hasil diskusi tiap kelompok. Ketiga, peserta didik diberi kesempatan bertanya terkait materi yang belum dipahami. Selanjutnya, kegiatan penutup, peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dengan meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya terkait materi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran berikutnya. Dan yang terakhir, peserta didik bersama guru berdoa sebagai penutup pembelajaran yang dipimpin oleh guru. Setelah pembelajaran selesai dan melalui asesmen, ketika ada siswa yang masih di bawah KKM, nah selanjutnya adalah kita melakukan pengayaan remedial, yaitu dengan menggunakan refleksi. Demikian, Pak. Terima kasih. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ini metodenya pakai apa, Pak? Saya menggunakan metode feedback, ceramah, dan diskusi, Pak. Gimana? Saya menggunakan metode feedback, yaitu menggunakan dengan diskusi dan ceramah, Pak. Ya. Prakteknya gimana itu? Prakteknya yang pertama, guru menampilkan PowerPoint slide, lalu peserta diminta beberapa untuk membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah itu, dengan mengetahui ada mungkin beberapa yang belum maksimal, sehingga guru melakukan kegiatan belajar dengan melalui video cara membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, lalu juga menggunakan hukum tajwid, sehingga siswa atau peserta didik bisa membaca
Al-Quran dengan baik dan benar menurut makharijul huruf dan tajwid. Demikian, Pak. Hmm. Asesmennya pakai apa? Asesmen yang pertama itu asesmen dengan asesmen awal tadi mencoba anak untuk membaca Al-Quran. Setelah itu bisa kita mengetahui sejauh mana anak mampu atau tidaknya. Nah, untuk selanjutnya setelah materi disampaikan, pembelajaran disampaikan, asesmen selanjutnya yaitu dengan asesmen keterampilan praktek membaca Quran Surah Al-Hujurat, lalu asesmen formatif yaitu dengan diskusi, dan yang terakhir asesmen sumatif yaitu dengan tulisan atau menggunakan soal ya, di akhir semester, semester gitu. Baik, proposalnya tentang apa? Proposal PTK. Proposal PTK saya yaitu dengan tema meningkatkan kemampuan menghafal Quran Surah Al-Hujurat melalui metode drill pada kelas 4 SDN 191 Meranti 2. Masalahnya apa Pak di situ? Masalahnya adalah ketika pembelajaran yang lalu, anak itu banyak yang tidak bisa menghafal, belum maksimal, sehingga saya berinisiatif ingin menggunakan metode drill, yaitu dengan cara selalu berulang-ulang dengan membaca Quran surat tersebut, Pak. Dikarenakan eh, anak siswa sekarang itu eh, banyak malas belajar, dia bermain, sehingga saya punya gagasan bahwa penerapan metode drill ini bisa maksimal karena ketika pelajaran atau belajar yang selalu diulang-ulang, pasti mereka akan paham dan bisa menghafal. Demikian, Pak. Oke. Oke. Metodologinya seperti apa? Metodologi. Cara mengumpulkan datanya. Metodologinya yang pertama dengan yaitu data-data dari instrumen hasil kerja LKPD siswa berkaitan dengan membaca Quran, terus dengan cara menentukan hukum tajwid dengan penilaian sikap, tugas kelompok tadi ya, dengan diskusi. Buku-buku yang digunakan untuk PTK apa Pak? Buku yang digunakan yaitu buku belajar, sumber guru dan sumber buku siswa. Selanjutnya menggunakan juz amma, lalu menggunakan internet, Pak. Nah, oke, baik. Terima kasih ya Pak. Sudah dianggap sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Bapak Silakan Ibu, Pak. sekian. Terima kasih. Mohon maaf ada
kekurangan, kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Rahma, di stop Rahma.